coachingnya itu ya, itu yang akan menemukan solusinya sendiri. Semangat pagi Pak Arifin, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi juga Mbak. Iya. Ini Mei yang sangat glowing. Itu pakai ada kata-kata glowingnya. Oh iya dong, karena kan walaupun kita dalam keseharian kita harus selalu glowing dong tentunya. Itu dalam rangka apa itu Pak? Ya dalam rangka upaya. Berarti pahala Pak Arifin itu bertambah ya, karena sudah membuat hati saya berbunga-bunga. Betul sekali, menyenangkan hati orang lain merupakan bagian dari ibadah. Iya, betul sekali, betul. Nah, bagaimana kabar Pak Arifin hari ini? Sehat ya? Oh, I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah selalu sehat dan semoga senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan lancar. Oke, sama-sama. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, gimana? Saya itu tidak mendengar dari kabar burung ya Pak. Oh, kabar burung ya. Tapi ini memang kabar beneran ya Pak. Iya, gimana? Dengar-dengar Pak Arifin itu alumni guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Banyumas ya. Kata siapa? Kata siapa? Saya kan ininya banyak, paparazinya banyak. Pasti sering lihat-lihat status saya ya. Selain guru penggerak, Pak Arifin itu kan juga sebagai salah satu Fasnas nggih. Fasilitator Nasional Tanoto Foundation. Betul ya, sekali. Iya. Kemudian apalagi Pak? Saya juga pernah dengar bahwa Pak Arifin ini merupakan guru berprestasi ya, guru berprestasi nomor 1 Kabupaten Banyumas tahun 2019. Ini aduh, jadi luar biasa sekali tamu kita hari ini. Tamu kita hari ini sangat spesial ya, Pak Arifin Nur Hayadi SPD MPD. Nah, gelarnya aja udah panjang ya ini ya. MPD masih perlu duit. Waduh, repot. Kalau perlu duit itu tidak hanya Pak Arifin, saya juga masih perlu duit, Bapak. Iya, betul sekali. Ya, untuk mengawali ini ya Pak pembicaraan kita bincang santai ya Pak. Oh iya, aja. Sebelum pemanasan kita minum ini dulu Pak Arifin. Ini kita sudah diberikan Mima Water nih ya. Mima Water. Ini merupakan air mineral yang bisa menyegarkan tenggorokan dan juga bisa menyegarkan pikiran kita Pak Arifin. Iya, berarti bisa kita untuk jadi lebih fresh. Ya? Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya HP yang butuh di charging, tapi kita juga butuh. Iya. Coba termasuk kayak gini ya Mbak Rini ya. Bagaimana? Ini manusia hidup itu bagaikan komputer. Terkadang itu bisa di refresh ya kan, bisa di restart kembali menggunakan seperti ini mungkin ya. Bisa di sleep atau ditidurkan kita tidur. Yang penting jangan di shutdown manusia itu. Iya, betul sekali. Saya setuju. Ya, mari kita minum dulu ya Pak Arifin ya. Habis. Bagaimana? Saya rasa ini mirip sekali dengan air zam-zam. Ini kira-kira bisa beli di mana? Ini bisa beli, ini dari MI Ma'arif NU 1 Pageraji. Ini Cilongok ya Pak Arifin ya. Silakan di order, mungkin bisa juga dipasarkan ke daerahnya Pak Arifin ya. Iya. Nah, untuk berarti kita sudah segar ini ya Pak Arifin ya. Iya, sudah segar kembali, sudah semangat kembali ya. Nah, untuk ini Pak Arifin, saya mau menanyakan nih, ini sekedar bertanya untuk berbagi cerita, untuk sharing ya Pak Arifin ya. Ya. Untuk hal-hal menarik dari kegiatan guru penggerak yang berkaitan dengan murid, itu kira-kira apa saja sih Pak Arifin? Ya, ini kaitannya dengan guru penggerak ya, itu ya Mbak Rini ya. Aduh, kayaknya kaku banget ya Pak. Saya manggilnya gimana kalau Bang Ipin aja ya. Kayak serial animasi di televisi itu. Bang Ipin ya. Kalau Pak kayaknya kok kaku banget gitu ya. Karena saya itu masih 19 tahun. Betul. Iya. 19 plus lah. Iya, plus 20 ya Pak ya. Betul sekali. Ini ya, dalam guru penggerak itu ya yang harus kita pahami betul ya Mbak Rini ya. Mbak aja lah ya. Iya, boleh. Kalau terlalu saya muda malah sih. Iya, bahagia berbunga-bunga kalau dipanggil Mbak. Iya. Jadi kayak gini, di situ kan ada belajar ya, kemudian bergerak dan berbagi. Kemarin ya memang saya sudah belajar dari program guru penggerak selama 9 bulan. 9 bulan seperti orang mengandung. Betul sekali. Ibaratnya saya itu dan juga rekan-rekan ya masuk dalam kawah candra di muka. Wah, selama 9 bulan tersebut Mbak Rini. Iya. Nah, itu sudah saya dan teman-teman itu
alami ya. Kemudian setelah itu tidak hanya belajar saja. Kemudian saya juga berupaya untuk bergerak. Bergeraknya dengan apa? Mengimplementasikan di mana? Di kelas yang saya ampu seperti itu. Nah, memang untuk materinya ya sangat luar biasa sekali ya. Di situ kita mempelajari ada KSE, sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, ya kemudian ada manajemen aset, disiplin positif, ada juga coaching. Nah, tetapi ada hal satu yang menarik bagi saya, Mbak. Apa itu, Pak Arifin? Ini ya yang sering saya laksanakan itu adalah coaching. Ya coaching loh ya, bukan kucing. Iya, itu beda ya. Beda. Kalau kucing itu suka itu ya ambil ikan asin di piringnya Bang Ipin ya. Betul sekali. Nah, untuk coaching itu apa, Pak? Bedanya dengan kucing itu apa? Nah, ya kalau kucing itu hewan, pasti. Hewan berkaki 4. Tetapi kalau coaching ya itu adalah teknik yang digunakan ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di mana ya peserta didik yang sebagai coachingnya itu ya, itu yang akan menemukan solusinya sendiri, mengungkapkannya. Biasanya kan kita melaksanakan konseling, ya Pak enggak? Yang memberikan solusinya siapa? Ya konselornya. Tetapi ini karena berorientasi pada merdeka belajar, ya kan? Sehingga si peserta didik itu yang mengungkapkan perasaannya, ya. Misalkan dalam kegiatan pelajaran matematika itu dirasa pelajaran yang mati-matian Kak Rini. Iya, mereka itu mengungkapkan kendalanya apa dan lain sebagainya. Rata-rata ya perkalian lah ya, biasa lah ya. Nah, dia mengungkapkan kesulitannya seperti ini. Kemudian saya tanya, kira-kira solusinya bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, siswa itu bercerita kemungkinan seperti ini Pak. Banyak sekali ya yang diungkapkan oleh siswanya. Itu siswa itu menjadi lebih mengingatkan kepada dirinya ya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena dia menemukan solusinya sendiri untuk apa? Diterapkan terhadap dirinya sendiri kaitannya dengan masalah yang dihadapi seperti itu. Berarti si anak memang diarahkan untuk bisa mencari solusi atau alternatif dari permasalahan yang dihadapi dirinya sendiri ya Pak Arifin ya. Betul sekali ya. Jadi permasalahan itu ya siswa itu memang harus bisa memecahkan permasalahan yang ada. Mengapa? Karena siswanya nanti saatnya besar nanti kan dikaitkan dengan apa? Masalah-masalah yang ada. Ya Pak enggak? Paling tidak siswa itu bisa mengatasi permasalahan yang ada begitu. Apalagi nanti kalau sudah dewasa ya Bang Ipin ya, permasalahan itu pelik sekali. Betul sekali. Jadi memang dari dini siswa itu memang sudah diarahkan ke arah situ ya Pak Bang Arifin ya. Oke, untuk selanjutnya nih Bang Arifin nih. Gimana? Boleh diceritakan apa tidak sih lebih lanjutnya tentang coaching yang sudah Bang Ipin terapkan di sekolah atau mungkin juga kepada teman sejawat mungkin? Kaitannya dengan penerapannya ya tadi kepada siswa sudah saya beri gambaran sedikit ya. Kepada rekan teman sejawat yang ada di kantor ya itu juga sudah saya terapkan ya. Kalau misalkan ingin melihat proses coaching seperti yang telah saya laksanakan bisa melihat di channel YouTube saya ya, Ruang Edukasi. Ini sekalian promosi ya Bang Ipin ya. Subscribernya juga sudah sampai 3.700. Hebat pokoknya. Guru yang sangat luar biasa ini Bang Ipin ya. Jadi sudah diterapkan ya kepada rekan gurunya ya, rekan guru saya ya. Itu merasa senang sekali karena apa? Dia bisa menemukan solusinya sendiri. Contoh kayak gini ya, waktu itu rekan saya namanya itu Bu Tri Hardika Mai Astuti. Dia adalah ini sebut merek nggak apa-apa ya Bang Ipin? Nggak apa-apa, iya. Dia itu kategorinya guru muda yang sangat luar biasa juga. Dia itu mengalami kendala karena apa? Karena dia mengajar baru 2 tahun ya. Dia mengalami kendala saatnya masuk dalam konteks kelas. Dia merasa bingung. Pak, cerita sama saya, Pak. Ini kok murid saya ya saatnya diajar matematika, ketemunya matematika terus ya. Itu seringnya itu keluar dari kegiatan pembelajaran, esok harinya itu lupa. Nah, saya tanya, kira-kira pembelajaran yang dilaksanakan bagaimana, Jeng Tuti? Wah, saya manggilnya Jeng karena apa? Karena masih muda. Iya. Nah, kalau sudah tua manggilnya? Ya nenek. Ya, tapi nggak mungkin lah ya. Ya, manggilnya Bu ya. Oke. Nah,
Setelah itu dia cerita, kemudian dari permasalahan yang ada, ternyata dia mengungkapkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu dia itu kurang efektif dalam penggunaan media. Nah, setelah itu media yang digunakan kurang interaktif, sehingga dia memikirkan kira-kira solusinya bagaimana, Bu. Nah, setelah itu dia menyampaikan, oh iya, mungkin saya harus berkreasi dalam membuat media kayak gitu. Akhirnya dia membuat suatu kreasi media untuk pembelajaran matematika. Dia membuat seperti garisan dikreasikan ya. Akhirnya apa? Muridnya itu terasa sangat senang sekali. Nah, itu antusias sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Nah, jadi itu juga coaching yang pernah saya laksanakan terhadap rekan guru. Memang juga pernah ya saya mengalami suatu kendala, Mbak Rini, kayak gini ya. Kaitannya saya mencoba coaching dengan masalah rumah tangga teman. Waduh, iya, teman saya bercerita. Iya, tetapi bukan di sekolah saya gitu ya. Konteksnya di luar masyarakat gitu. Dia bercerita tentang masalah kayak gitu ya. Nah, setelah itu kira-kira solusinya apa? Malah saya balik kayak gitu, solusinya kira-kira bagaimana menurut kamu? Coba pikirkan. Dikembalikan ya. Iya, aku malah ngomong kayak gini. Saya tak minta solusi kepada Anda, kok Anda malah meminta saya memikirkan solusi. Nah, memang itu merupakan bagian dari kendalanya ya, tetapi kita juga harus sabar ya, memang dalam melaksanakan suatu coaching seperti itu ya. Misalkan ada klien yang seperti itu ya, paling tidak kita harus mensupport, kira-kira cobalah pikirkan dulu solusinya bagaimana. Dari situ akhirnya ya, yang tadinya membantah saya meminta solusi, kok malah disuruh mencari solusinya sendiri. Iya. Nah, akhirnya dari situ saya ajak untuk mengungkapkan solusinya. Akhirnya dia bisa mengungkapkan, memang seperti itu. Tapi itu mungkin juga butuh Pak, kesabaran ya. Kemudian membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Iya. Begitu kan? Betul. Kita memiliki masalah sendiri, kita diminta untuk memikirkan solusi atau alternatif pemecahan masalah itu sendiri. Betul. Jadi kan kita memang harus menggali kemampuan diri sendiri ya, Bang ya. Iya, betul. Termasuk kayak gini ya, Mbak Rini ya. Kaitannya dengan coaching yang pada siswa itu ya, kita konteksnya ke siswa ya. Itu pernah mengungkapkan ya, saatnya kegiatan pembelajaran IPS ya. IPS kan itu yang untuk memang sudah tematik ya, tetapi kan ada muatan pelajarannya. Betul. Pada muatan pelajaran IPS, siswa itu mengalami kendala saatnya mengingat-ingat loh. Nah, itu banyak sekali. Iya. Siswa itu masih kadang kalau pelajaran IPS itu kan ada yang hafalan gitu ya, Bang. Betul sekali. Nah, dari situ siswa karena mudah sekali lupa ya, sebentar saja melihat aja lupa ya gitu. Nah, saatnya membaca beberapa wawasan kayak gitu tentunya ya. Nah, itu akhirnya setelah siswa curhat kayak gitu ya, siswanya kemudian itu saya ajaklah untuk mengungkapkan solusinya, kira-kira bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang ada. Waktu itu siswa saya mengungkapkan ya, paling tidak gini loh Pak, saya membuat catatan kecil ya, catatan kecil, kemudian menggunakan kertas itu loh ya, dilipat kayak gitu, ditulisannya kecil-kecil kayak gitu. Karena apa? Dia bercerita, mungkin dengan seperti itu saya menulis pun sambil mengingat-ingat begitu. Itu ternyata solusinya, dan itu pun ternyata solusi dari dia itu berhasil. Dan tetapi saya mengingatkan, itu catatan kecil tolong jangan digunakan untuk mencontek. Nah, itu dia masalahnya. Kalau zamannya Bang Ipin dulu masih kecil, mungkin membuat catatan kecil itu untuk contekan ya Bang ya. Ya, tapi saya nggak pernah nyontek, tapi biasa dicontek. Iya dong. Percaya Bang Ipin ya. Oke, Bang Ipin, untuk coaching itu sudah tadi ya, kepada rekan sejawat, kepada siswa juga sudah diterapkan. Nah, kira-kira ada nggak kendala lainnya Bang, selain yang sudah diungkapkan tadi? Kendala saat Bang Ipin melakukan coaching terhadap siswa ataupun terhadap teman sejawat? Kalau masalah kendala itu sebenarnya nggak terlalu sih ya. Malah coaching itu bisa merekatkan hubungan baik ya antara guru dengan murid ya, jadi terasa lebih dekat. Karena apa? Karena siswanya itu berani untuk mengungkapkan curahan hatinya. Bagaimana kalau siswanya itu pendiam sekali seperti saya loh Bang. Saya kan kadang juga untuk mengungkapkan isi hati, untuk mengungkapkan perasaan itu kan susah itu. Bagaimana itu Bang? Jadi gini ya, misalkan terhadap siswa yang pendiam, memang kita tidak bisa semata-mata ibaratnya siswanya yang datang ke kita, tetapi kita yang mendatangi dia terlebih dahulu. Kira-kira kok
kita rayu lah ibaratnya, kok sedang diam terus, nah sekarang cerita dong kayak gitu. Nah diminta untuk bercerita kayak gitu, apakah ada suatu masalah dan lain sebagainya dengan kegiatan kita lakukan pendekatan terus menerus ya Bang, betul ya, iya. PDKT. Nah, itu sangat penting, iya. Okay. Oh ya Bang, ngomong-ngomong ini saya haus lagi loh Bang. Iya silakan Bang Ipin. Haus ya, kayak percobaan saja ya, ingin haus. Satunya lagi kalau ingin haus, setelah ingin haus minum tinggal sak. Kan ada percobaan ingin haus dan juga sak. Aduh Bang Ipin ini ada saja. Aduh iya istilah ini. Iya diminum dulu Bang. Mima water. Serasa air zam-zam. Nah ini nih Bang, kadang saya itu kan mendengar istilah ada coaching, kemudian ada konseling dan juga ada mentoring. Perbedaan dari ketiga istilah itu apa? Kadang saya itu masih bundet kalau mendengar ketiga istilah itu kayak hampir sama kayak gitu loh Bang. Jadi gini ya, memang itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya memang betul. Kalau misalkan di sini kita dimulai dari mentoring terlebih dahulu ya. Mentoring itu berdasarkan apa sih? Penyelesaian masalahnya berdasarkan pengalaman ya. Kadang-kadang orang yang memiliki jabatan di atasnya ya itu bisa berguru kepada siapa? Kepada yang ada di bawah karena berdasarkan pengalamannya. Nah, itu adalah namanya mentoring. Kemudian kalau konseling ya itu menyelesaikan permasalahan, di situ ada konselor dan juga ada klien. Yang mengemukakan solusinya adalah si konselornya. Ibaratnya guru yang memberikan solusi kepada siswa. Tetapi kalau coaching itu yang menemukan solusinya siapa? Si coachingnya, yaitu si siswanya. Jadi berbeda orientasi. Kalau konselor itu teacher oriented ya, kalau coaching itu student oriented. Nah, jadi karena kita juga menggagas pada merdeka belajar, ya kan? Nah, kita juga harus mengupayakan siswa bagaimana menemukan solusinya, sehingga kita paling tidak menggunakan coaching. Ini merupakan istilah gampangnya yang ya tidak baru sih ya, sebenarnya sudah lama, tetapi boomingnya ya, trainingnya itu sedang maraknya yaitu sekarang ini ya Bang. Iya. Coba contohkan lagi Bang, coaching yang sudah pernah Bang Ipin lakukan selain yang tadi, yang siswa mengalami kesulitan di pembelajaran matematika. Oh ya, oke. Selain siswa kesulitan pembelajaran matematika ya, itu ada juga tadi IPS sudah. Nah, kemudian ada lagi kaitannya dengan ini bermain alat musik. Nah, menjadi kendala SPDP. Nah, bagaimana dia memang siswa mengungkapkan perasaannya bahwa sulit sekali ya. Irama seperti apa, ya intonasi seperti apa, bingung kadang-kadang ya. Terus memainkan alat musik juga bingung. Nah, kemudian siswa karena mengungkapkan permasalahannya, siswa diminta untuk menemukan solusinya. Solusinya bagaimana? Ternyata ada siswa yang ingin ya, ada yang ingin datang ke tempat les musik, ada juga ingin yang supaya untuk menambah wawasannya ya, belajar dengan kakaknya, rekannya ya. Tentunya kakak yang bisa main musik ya Bang Ipin ya. Kalau yang hanya mungkin bisa masak itu udah beda dunia ya Bang ya. Iya, seperti itu. Ya, gitu. Untuk closing statement nih Bang. Ya, untuk closing statement pada kesempatan ini ya, saya hanya bisa menyampaikan ya kepada rekan-rekan semua ya, paling tidak kita harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ya yang berorientasi pada siswa untuk menunjang apa? Merdeka belajar. Di mana ya murid itu nanti berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, termasuk seperti tadi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Oh ya, ngomong-ngomong, saya juga ingin di coaching dong Bang. Oh iya, bisa. Bisa. Saya mungkin akan Mbak Kak Rini ini akan saya coaching tentang nanti ya di hutan pinus-pinus yang basah ini ya. Bicara masalah hutan pinus yang basah ini udah beda jalur lagi nih Bang. Soalnya hutan pinus yang basah itu novelnya itu luar biasa. Novel apa puisi itu? Itu kumpulan cerpen Bang. Oh iya, cerpen. Nanti lain waktu bisa saya promosikan ya di sini ya. Oke. Ya terima kasih sekali Bang Ipin atas waktunya, atas pengetahuannya, atas berbagi pengalaman baiknya, berbagi pengetahuannya, dan mudah-mudahan
untuk pengalaman dan pengetahuan yang Bang Ipin bagi ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama para pendidik. Oke, para pendidik di Kabupaten Banyumas dan tentunya. juga di seantero jagat raya. Ya, terima kasih Bang Iping, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Rini.